Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih dan memohon kepada Engkau agar Kau berikan hikmat, akal budi kepada apa yang kami bicarakan pada hari ini Tuhan. Bagaimana kesuksesan itu, apakah sama dengan ketaatan, dan bagaimana pula ketaatan itu sampai secara detail sehingga kami mengerti bahwa kami adalah umat yang percaya kepada Engkau. Kalau sekedar percaya mungkin kami bingung, tapi Tuhan ajar kami Tuhan melihat bagaimana sejarah di dalam Alkitab membuktikan kepada kami bahwa kami adalah orang yang percaya dan kami senantiasa mau ikut Engkau dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan juga memberkati hari ini, baik dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian maupun apa yang saudara akan lakukan hari ini. Saudara percaya nggak bahwa sebetulnya kesuksesan itu sama nggak dengan ketaatan? Mungkin Bapak Saudara bertanya bahwa sukses pasti taat. Tapi apakah taat itu pasti sukses? Bapak Saudara sekalian, hari ini kita akan lihat bagaimana sejarah Alkitab membuktikan bahwa ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan pada hari ini. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat ke-13 mengatakan demikian. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku melaksanakan firman Tuhan." Sebelum saya masuk dalam ayat ini, izinkan saya meng-highlight atau memberikan ringkasan bagaimana Saul menjadi raja. Saat itu, Bapak Saudara sekalian, orang-orang Israel meminta kepada Tuhan bahwa pada saat awal dari Musa sehingga pada hakim-hakim terakhir, mereka meminta raja yang berbentuk manusia. Dan kalau kita bayangkan, terpilihlah Saul dengan wajah yang rupawan, kemudian tingginya pas, badannya juga secara ragawi itu benar-benar menjadi pilihan. Dan kali ini Saul diperhadapkan dengan situasi yang menyebabkan ada pertanyaan, benarkah kesuksesan itu equal atau sama dengan ketaatan? Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian, bagaimana Saul melihat dari sisi kesuksesan sehingga rakyatnya pun percaya bahwa apa yang dia perbuat adalah benar. Kenapa dikatakan benar? Karena pada saat itu Allah memerintahkan lewat Nabi Samuel untuk memberikan kekuatan melalui berkat yang luar biasa atau dukungan dari Allah kepada Saul. Apa yang terjadi Bapak Saudara sekalian? Saat itu dengan ayat 13 tadi mengatakan bahwa Tuhan memenuhi keinginan daripada Saul untuk sukses dan melihat ketaatan Saul apakah benar. Nah, Saudara sekalian, saat itu Samuel memberkati Saul sehingga apa yang terjadi dalam peperangan dengan bangsa Amalek, dan Tuhan memerintahkan agar orang Amalek ditumpas semua, baik orangnya maupun harta bendanya. Tapi yang menarik di sini adalah ketika ditumpas semua, tapi Saul punya pemandangan berbeda. Kenapa harta bendanya kok dimusnahkan juga? Padahal harta benda kan nggak salah, yang salah itu manusia. Nah, terjadi alibi atau jawaban-jawaban yang membuat kita mungkin agak goyang. Bapak Saudara sekalian, saya tidak mau teruskan ceritanya ini, tapi yang jelas saya mau kerucutkan dalam 2 titik. Yang pertama adalah apakah taat itu sama dengan sukses? Di dalam Alkitab ini diceritakan Saul adalah orang yang taat pada saat dia menjadi pemimpin awalnya. Tapi ketika dia melihat harta dan semuanya, dia mulai goyah, akibatnya ketaatan itu mulai luntur. Nah, saudara sekalian, ternyata di sini kita belajar bahwa taat tidak selamanya sukses. Artinya, sukses juga tidak selamanya taat. Saya tidak mau bicara secara umum, tapi dari konteks Alkitab ini berbicara ternyata ketaatan daripada Saul tidak membawa kesuksesan. Bahkan kesuksesan Saul tidak membawa ketaatan. Jadi Bapak Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa pada saat kita taat pada Tuhan, artinya di sini dikatakan bahwa perintah dari Tuhan dikatakan bahwa harus menumpas seluruhnya. Kenapa harus menumpas? Karena Tuhan pun tahu kalau bangsa Amalek tidak ditumpas, baik orang maupun hartanya, maka manusia akan bercabang dua.
ketaatannya. Karena Tuhan pun tidak mau menjadikan Tuhan diduakan. Tapi Bapak Saudara sekalian, ketaatan ini penting, bahwa ternyata ketaatan itu tidak sama dengan kesuksesan. Dan kesuksesan daripada Saul menjadi pemimpin bangsa Israel tidak juga menjadikan ketaatan. Apa yang kita dapat pada hari ini adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau apabila kita taat, itu melebihi daripada apa yang kita lakukan selama ini. Apakah Bapak Ibu Saudara gereja rajin, pelayanankah, memberikan berkat, atau memberikan perpuluhan dengan baik, itu bukan merupakan jaminan Anda menjadi taat dan sama dengan sukses. Kadang-kadang kesuksesan kita itu adalah latar belakangnya. Kenapa kita ingin sukses? Karena seolah-olah ketaatan kita ada. Tapi yang jelas Bapak Saudara sekalian, Alkitab ini mengatakan bahwa ketaatan itu harus full. Artinya untuk mengerti bagaimana kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu full. Bukan dari sisi perbuatan, tapi dari hati dan pikiran pun harus sinkron. Sebab itu Bapak Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam kitab ini, Bapak Saudara sekalian, kita lihat bagaimana kisah Saul. Akibatnya Saul itu mulai menjadi hamba Tuhan, mulai menjadi imam. Artinya dia mulai mengambil jabatan-jabatan atau pengaruh-pengaruhnya yang seharusnya diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu, tapi dia mengambil semua. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat ketaatan kita bukan sekedar taat biasa, tapi taat full. Artinya, jadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup saudara, bukan dari sisi bisnis atau politik Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya menunjang pansos, panjat sosial Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini adalah perintah langsung dari Tuhan kepada kita untuk menjamin masa depan kita, supaya kita bisa memindahkan masa depan kita, bukan kemarin atau masa depan, tapi hari ini. Itulah yang saya mau katakan. Kenapa saya mengatakan bahwa taat harus full, maka sukses pun akan full. Amin. Firman Tuhan.